Iya, aku sekolah kan. Terus tanya 2 orang. Ujiannya 2 hari berarti. 1 hari lah ujiannya, apain 2 hari? Ujian 1 hari mah. Dia tanggal 22 ujiannya itu IU TWK ya, sama itu kan dia 110 soal. Berarti dalam 110 itu ada TIU situ berapa soal nanti. Oh, aku kira misalnya jam 8 jam 10 Daftar PNS lah biar tahu. Hah? Kamu aku malas aku. Tebek ini memang. Ya aku karena aku nggak tahu karena ini aku Umur berapa dah sekarang? aku kelas 60. Berarti Tamat aku 2012. Tamat aku kuliah 2012. Enggak, umur katanya sekarang 34. Oh, masih bisa setahun lagi tahun depan ya. Enggak mau aku. Biar tahu aja. Karena gini, kalau pertimbangannya aku kenapa nggak mau jadi PNS itu pertama image-nya PNS itu memang bagus lah. Misalnya ngejar-ngejar untuk hari tua, katanya hari tua lebih menjamin. Sama satu lagi pekerjaan idaman mertua kan gitu. Idaman mertua. Karena aku udah ada mertua, aman aku. Mertua aku tidak memaksakan jadi PNS. Ya, ternyata orang kalau misalnya PNS itu cari aman aja, misalnya sampai tua ada tunjangannya. Iya. Ada gaji pensiun, aman. Kalau misalnya mau sewa rumah beli rumah bisa gadain sertifikat SK CPNS, beli mobil gitu juga. Terus kalau ternyata PNS dimudahin kalau misalnya ada promo-promo motor, mobil kan. Semuanya rumah. Ada tuan rumah ya. Sebenarnya kalau menurut aku ya aku nggak mau ya karena masih banyak pekerjaan lain yang lebih idaman daripada jadi PNS. Contohnya pengusaha. Ya gini, pikiran orang tuh kalau pengusaha kan per bulannya kan naik turun, gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya pasti. PNS, ya udah dia tetap nih per bulan tetap. Kalau misalnya nggak ada kita usaha sampingan ya segitu aja sih. Maksudnya lebih ya udah flat aja hidup itu. Iya. Nah, kalau yang itu kepikirin juga tuh karena flat cuman 8 jam 8 masuk, jam 5 ya. Jam 5 pulang kan. Terus gajinya di bawah UMR ya? UMR lah paling di atas nggak tahu 5 jutaan lah kalau bersihnya. Tapi tergantung golongan juga sih PNS. Tapi PNS nggak boleh ada kerja sampingan kan? Boleh aja. Nggak boleh. Setahu gue nggak boleh. Kok nggak boleh? Istrinya boleh. Nggak boleh kawin juga. Nah kalau kawin nggak boleh dua, nggak boleh nikah dua. PNS? Iya nggak boleh. Aku nggak tahu. Nggak boleh. Jadi setahu aku tuh ada peraturan PNS tidak boleh nikah lebih dari satu. Ya. Enggak, kalau usaha sampingan istrinya yang ini. Tapi memang ada bang di Gus Mame. Dia PNS. Dia punya warkop bang. Tapi bukan atas nama dia, atas nama istrinya. Oke. Nggak boleh. Pokoknya setahu aku ya, pejabat pun nggak boleh. Misalnya kayak anggota DPR kan nih. Dia itu memang dia punya usaha, tapi bukan usaha atas nama dianya. Dia langsung balik kalau udah terpilih, dia langsung arahin ke saudaranya atau paling dekat istrinya. Nah, istrinya yang kelola. Tapi walaupun secara tanda kutip dia yang punya, tapi atas nama istrinya. Ya itu PNS kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku usaha kecil-kecilan kayak gini aman, aku bisa kerjanya bisa fleksibel. Itu tuh mikir kenapa aku jadi pengusaha, karena aku kerjanya fleksibel, bisa ketemu sama keluarga. Kalau PNS keluar. Coba bayangin kawan aku yang PNS aja ada kerjaan, dia tetap kerja pulang kerja jam habis maghrib, dia ngerjain tuh tugas yang dari kantornya, sama kayak orang kerja karyawan di perusahaan, capek juga, nggak ketemu anak. Pertimbangan aku tidak mau PNS adalah di masa depan nanti aku punya anak, aku sering ketemu sama anak kalau aku usaha. Tapi kalau misalnya kerjanya flat kayak gitu, nggak jarang ketemu anak, cuma waktu-waktu aja. Family is number one Ya. Harga emas lagi sekarang. Harga emas sekarang berapa dah? Setahu aku emas murni berapa? Satu mayang sekarang udah 4 juta. 4 juta. Setahu aku ya 4 juta. Kemarin terakhir tuh nengok 4.050.000.
50.000. Bayangin tuh, kalau misalnya Yang udah nikah ada aman lah. Yang udah nikah. oh, ini sama. gak aman. Aku masih di zaman, nah Abang dulu pas zaman abang berarti emas berapa dah? emas mau 3 kalau nggak salah. Masih 228, 29 gitu. Masih 2 juta, masih 2 juta, mau naik 2 juta. Iya, tapi dulu kan hitungannya efek tinggi juga kan. Maksudnya 18. Aku ingat 18. di masa itu gitu. 18. Iya, 18. Di masa itu kan tinggi juga gitu kan. Nah, kalau kalian ini triknya ya, kalau mau beli emas jangan di saat bulan lebaran, di lebaran, nggak boleh. Kenapa? Orangnya lagi Naik. Oh, Harga emas naik di lebaran, mau lebaran Idul Adha atau lebaran Idul Fitri. Idul Fitri malah lebih naik. Karena aku kan tolol ya, jadi Satu lagi sama di bulan Syawal lah. iya kan habis lebaran. Syawal kan Idul Fitri. Wajar kalau orang-orang. Biasanya gini, aku kan ini pemikiran bodoh gini kan. Jadi aku nikah itu di 2019. Terus jadi nikahnya itu setelah lebaran. Setelah lebaran Idul Fitri. Nah, pikiran bodohku adalah beli emasnya waktu habis lebaran aja. mana Karena siapa sih yang mau beli? Siapa sih yang harga emas tuh? Siapa sih yang mau? Biasanya kan harga emas itu naik kalau seandainya apa nih harga apa nih belinya tinggi. Jadi dia naik dia. Kalau dia kebalikannya jadi rendah. Nah, kepikiran aku siapa sih yang mau beli emas. Di bulan ini? Kebanyakan jual. Kalau jual berarti turun kan? Iya. Nah, pikiran gitu. Rupanya disitulah naik. Yang awalnya 16 kalau nggak salah naik jadi 18. Jadi budgetku untuk nikah 16 ini emas ini jadi akhirnya jadi hampir naik 30% lah dari harga dari yang kuperkirakan lumayan besar tuh 30%. Bayangin aja kalau seandainya 20 mayam aja dikali kita bilang lah 2 juta lah dia zaman itu 2 juta dikali dulu istriku 15 berarti sekitaran berapa tuh 2 kali 15 30 juta 30 jutaan ya. Iya 30 juta. Terus sekarang coba 20 kan? Biasanya 20 berarti 80 80 juta untuk nikah apa tuh mahar aja tuh. Mending iya mahar. Aku mending DP Avanza. Belum acara lagi. Acara terus iya. seserahan. Jadi budget nikah kalau di zaman itu 60. Udah semua tuh 60 ya semua. Udah mentap. Udah semua tuh, misalnya udah catering, udah ini segala macem. Udah kalau nikah biasanya kalau aku nikahnya gini. Nah, itu memang harus gimana ya? Harus kong kali kong tuh sama istri tuh. Harus calon istri itu harus bilang ini maunya rame, maksudnya wah atau biasa-biasa aja. Harus didiskusiin nih. Udah biasa-biasa aja. Aku budgetnya itu ada 70, tapi akhirnya pas udah hitung cuma nyampe 50. Karena itu tadi pertimbangannya ya nikah ya dekat-dekat aja. Ya, terlalu karena kan kehidupan setelah menikah nih yang harus kita pikirkan. Nah, dan 1 kali pesta. Oke. Tapi bagi 2. Tapi acaranya di rumah abang kemarin tuh? Acaranya di rumah istriku. Oh, Bang Umar ya kemarin tuh aku pergi. Bagi 2 tuh gimana bang? Jadi gini, budget Setengah di acara di sini setengah. Nggak usah panggungnya setengah apa pelaminannya? Bukan. Jadi gini, pas pesta nih di budget dihitung lu budgetinnya. Catering berapa? bayar fotokopi berapa? Fotokopi. Fotografer berapa? Fotokopi scan berapa? Di iniin dulu, di list dulu. Berapa nih semuanya? Ini enggak. Jadi itu 70 udah sama apa nih? Pokoknya udah jadilah acaranya. Ya, 70 juta tuh. 70 juta tuh mahar, isi kamar sama pesta. Isi kamar juga perlu dong, nggak mungkin tidur pakai kasur Palembang kan?